Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidara Faradinka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mencari nilai minimum spanning tree menggunakan algoritma Borufka. Nah, sebelum kita ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma Borufka dan penjelasan dari minimum spanning tree. Nah, algoritma Borufka ini merupakan salah satu contoh algoritma yang bisa digunakan untuk mencari nilai dari minimum spanning tree. Algoritma ini ditemukan oleh Otakar Borufka pada tahun 1926. Algoritma ini bekerja dengan cara menghubungkan komponen-komponen atau titik menggunakan tepi-tepi dengan bobot terkecil secara berulang, hingga akhirnya semua simpul atau titik tergabung dalam satu komponen yang merupakan MST. Selanjutnya, apa itu minimum spanning tree? Minimum spanning tree atau pohon rentang minimum adalah bagian dari graf yang mencakup semua titik atau simpul yang ada. Namun, hanya menggunakan sebagian sisinya saja, sehingga total bobotnya ini seminimal mungkin atau minimum. Dan tidak ada jalur yang berputar atau menciptakan sebuah siklus. Tujuan dari minimum spanning tree ini adalah untuk mencari cara paling efisien untuk menghubungkan semua titik atau simpul tanpa ada jalur yang terulang atau menciptakan sebuah siklus. Oke, langsung saja kita mencoba untuk mencari MST menggunakan algoritma Borufka. Nah, di sini terdapat sebuah graf. Di graf ini terdapat titik atau simpul dan banyak garis-garis ini tepi yang mempunyai sebuah nilai. Untuk mencari minimum spanning tree menggunakan algoritma Borufka adalah kita harus menghubungkan semua titik dengan titik yang lain, tetapi kita harus mencari nilai yang paling minimum. Langsung saja kita contohkan. Yang pertama titik A ini. Titik A ini terhubung dengan AB dan AE. Nah, mana yang paling minimum? Yaitu A dan E. Oke, kita tarik garis A dan E. Selanjutnya, titik B. Titik B ini terhubung dengan BA, BE, dan BC. Nah, yang paling minimum itu yang mana? Tentu saja yang BC. Selanjutnya titik C, karena dia sudah terhubung dengan CB, maka ini kita hubungkan dengan CE. Nah, setelah itu titik D. Titik D yang paling minimum dari DG dan DE adalah DE, yaitu yang nilainya 3. Selanjutnya titik E. Titik E ini akan dihubungkan dengan EH karena nilainya adalah 6. Selanjutnya titik F. Titik F akan dihubungkan dengan FI. Nah, setelah itu titik G. Titik G ini akan dihubungkan dengan GJ karena dari semua tepi yang paling minimum yaitu GJ yang nilainya adalah 3. Nah, setelah itu titik H. Titik H akan dihubungkan dengan
titik I. Setelah itu, titik J akan dihubungkan dengan JK. Dan titik K akan dihubungkan dengan KI. Dan yang terakhir, titik L, dia hanya mempunyai satu tepi, satu garis, yaitu LI. Nah, ini adalah contoh dari sebuah minimum spanning tree, yang mana ini menghubungkan antar dua titik dan yang paling minimum dan tidak terjadi siklus atau perputaran. Selanjutnya, step terakhir adalah kita harus menghitung semua. Nah, yang pertama, ini adalah 2 ditambah dengan titik BC yaitu 1 ditambah dengan 3 ditambah dengan titik DE yaitu 3 ditambah dengan titik EH yaitu 6 ditambah titik FI yaitu 11 ditambah titik GJ yaitu 3 ditambah titik HI yaitu 5 ditambah titik untuk I tadi IL ya, iya, yaitu 7 ditambah titik J yaitu JK yaitu 5 tambah titik KI yaitu 4. Maka total semuanya adalah 50. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan adalah untuk mencari nilai dari minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Borovka, pertama, kita harus menghubungkan antar dua titik dengan tepi yang paling minimum atau yang paling kecil angkanya. Setelah semuanya dihubungkan dan tidak ada siklus atau perputaran, maka jumlahkanlah semua nilai-nilai tadi yang sudah dihubungkan. Maka itu adalah nilai dari minimum spanning tree. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.